Salam warga Taniling TV, saat ini kita berada di Kabupaten Ngawi. Kami menemukan yang menarik di Kabupaten Ngawi yaitu Kampung Kerbau. Kita akan berkunjung ke sana, kemudian kita akan berbincang-bincang dengan peternak yang ada di sana. Seperti apa kondisinya, menariknya seperti apa. Terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV. Dan tentunya download aplikasi Taniling di Play Store. Ya, salam warga Taniling TV. Kita berada di Dusun Bulak PP, desanya Banyu Biru, kecamatannya Widodaren. Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Jadi di sini yang menariknya ada sentra atau ya maksudnya sentra ya Pak ya? Atau ya, bagaimana? Ini berarti banyak sekali kerbau lah pokoknya ya di sini. Jadi kalau di searching Kampung Kerbau itu mungkin yang muncul pertama di sini mungkin. Oh iya. Iya, karena memang di sini sudah ada brandingnya Kampung Kerbau. Ya, terima kasih. Silahkan memperkenalkan, kalau boleh kenalan dengan Pak siapa, mohon maaf. Nama saya Warsito, Pak. Pak Warsito, Okay. Ya. Sebagai Kasun Dusun Bulak PP. Kasun itu Kepala Dusun. Kepala Dusun ya. Kerbau itu ada di sini itu sejak kapan? Sejak adanya Dusun Bulak PP itu sudah ada kerbau, Pak. Kerbau yang dulu itu kan sama nenek moyang kami itu diambil sebagai tenaganya. Oh, untuk tenaga? Tenaga untuk membajak sawah, untuk gitu. Dulu zaman dulu kan karena pertanian itu belum ada alat yang modern, traktor. Ya, kita memanfaatkan kerbau itu sebagai tenaganya untuk membajak, untuk di sawah. Tapi hanya untuk satu dusun ini atau satu desa ke tempat-tempat lain gitu juga? Hanya untuk satu dusun. Hanya untuk satu dusun. Dulu setiap kakak itu kayak punya kerbau dulu. Setiap kakak punya? Dulu, zaman bapak dulu sebelum krisis itu kan. Iya. Gitu ya. Wah, pernah dulu ya. Berarti dulu kerbaunya itu hanya untuk apa, kegiatan pertanian? Pertanian dan sebagai impes. Oh, sebagai investor tetap dijual juga. Tetap dijual juga. Iya. Tapi ketika ngomong sebagai alat pertanian, apakah itu diberlakukan sama dengan sapi? Sama. Kerbau itu seperti ada garunya, luku, alat-alatnya sudah ada, masih ada juga. Maksudnya makannya? Makanya dulu ya kita gembala. Oh, ya, digembala. Gembala, tetap digembala. Nanti ya seperti ini, pagi berangkat, nanti sekitar jam 9 pulang, nanti sore jam 1 budak berangkat lagi, jam 5 pulang, sekitar gitu. Oh, jadi sehari itu gembala 2 kali, Pak? 2 kali, siang istirahat. Wah, luar biasa. Kalau sekarang kan itu kondisi sekarang seperti itu. Kalau yang peternak itu berarti mereka hanya beternak apa juga berladang? Ada yang sebagian beternak aja, ada sebagian sambil bertani. Maksud saya kalau sehari ngangon 2 kali itu kan kan sebetulnya gini, ada yang sebagian itu dititipkan, kita bayar jasa, yang membala ada. Oh, itu berapa Pak per hari kalau bayar jasa itu? Per ekor itu 1 bulannya itu 60.000, Pak. Oh, 1 bulan 60.000 untuk ngangon ya? Ngangon. Oh, wah. Iya, menarik ya. Kita bisa titip, nanti kita bisa kerja. Kalau repot gitu biasanya gitu. Oh. Nanti kalau kita tidak repot, kita gembala sendiri gitu. Iya, misal bangun rumah atau lagi sibuk di sawah gitu kan biasanya kita titipkan. Wah. Berarti antar peternak sendiri kan sudah ada komunikasi yang hubungan yang baik ya. Iya, menarik itu. Oh ya, untuk kandangnya di sini berarti kalau saya lihat di peta kemarin kan sudah di komunal sebenarnya. Komunal. Nah dulu kan waktu dulu sebelum kandang itu tiap rumah itu di sampingnya ada kandang. Oh, satu rumah ada kandang. Ada kandang yang punya kerbau ya, itu paling di dekat rumah-rumah. Karena ada kemajuan zaman ya, untuk penataan biar dusun itu kelihatan bersih. Dulu kan dikenal Bulak PP itu dusunnya kan kumuh karena banyak kerbau, di mana-mana kotoran kerbau. Kumpulkan semua peternak itu, kita arahkan, kita tata, akhirnya dia mau. Jadi yang punya kandang itu harus di pinggir kampung. Nanti aksesnya langsung keluar ke hutan.
Jadi sudah lagi tidak mengotori kampung. Wah, gitu. luar biasa. Itu tahun berapa Pak itu? Itu mulai saya menata itu tahun 2015 kalau nggak kelihatan. Wah, 2015. Tapi tentunya kan nggak semua, atau semua langsung mau atau tetap ada Ya, sedikit? ada. Karena semua itu kan tergantung dari biaya kan. Iya. Untuk memindah kandang itu kan kita bertahap. Oh iya. Nah, itu prosesnya seperti apa itu, Pak? Ya, ada yang punya modal besar nanti ya langsung pindah. Yang nunggu dulu Pak, aku udah modal, mencari modal dulu 1 tahun baru pindah gitu. Tapi dia sudah ada kesepakatan untuk pindah. Oh iya. Karena terbentur dengan biaya kita juga maklum gitu. Iya, karena bikin kandang baru ya. Iya, kandang baru gitu. Atau memindahkan. Memindahkan itu. Iya, iya. Yang ada di sini di kandang komunal tadi saya informasi ada 2 tempat. Ada 2 tempat. Iya. Di sana sama di yang jembatan lurus di Dukuh Gadon. Dukuh Gadon itu memang ikut Bulak PP. Oh, jadi masih ikut Bulak PP. Nah, itu kalau jumlah dalam satu kandang komunal di sana berapa? Di sana berapa kira-kira? Lah, semua total satu dusun, Nak. Ya. Satu dusun itu tahun 18 kami coba sengsos. Iya. Dengan manual dengan kita sendiri masyarakat itu sekitar 500 sekian, hampir 600 ekor. Wah. Karena sampai sekarang belum ada sensus karena perkembangannya ya banyak yang dijual, banyak yang melahirkan. Kita belum ngecek lagi berapa gitu karena nggak ada laporan dari peternak. Saya mau jual nggak ada laporan gitu. Ya memang repotnya memang peternak kita seperti itu, Pak. Kalau untuk pakannya, Pak, di sini kan di Gembala, apakah juga di kandang itu juga mereka dikasih pakan? Dikasih pakan. Biasanya kalau kita musim panen kita pakai jerami. Iya. Musim panen padi kita pakai jerami, musim panen jagung kita pakai tebonnya. Oh, yang atas itu. Iya, yang atasnya itu tebonnya sama kelobotnya untuk. Oh, kelobotnya juga mau? Mau. Oh. Nanti kita panen kacang pakai rendengnya. Iya. Pohon kacang itu. Iya. Ya, itu juga dikasihkan. Loh, jadi kerbau di sini peternaknya nggak beli pakan berarti? Ya, maksudnya nggak mendatangkan pakan dari luar daerah lah istilahnya. Mendatangkan karena dari pakan dari sini sendiri kan kurang. Kan biasanya gini, panennya itu kan nggak serentak ya. Iya. Ini wilayah Mantingan udah mulai panen. Kita wegah cari rumput, kita enak cari jerami. Lebih mudah kita ke Mantingan. Itu yang kerbaunya banyak nanti sewa truk, pakai 1 truk nanti pakai berapa minggu udah nanti kan gitu. Lebih irit gitu. Oh iya. Yang kerbaunya banyak, tapi yang kerbaunya dikit ya pakai sepeda motor gitu katanya. Gitu. Tapi maksudnya nggak dikombor, Pak? Enggak. Jadi kerbau di sini nggak ada yang komboran gitu? Nggak ada. Oh ya. Berarti istilahnya kan kalau untuk pemeliharaannya masih tradisional. Tradisional ya? Semua. Jadi mengandalkan pakan dari hutan, pertanian. Dari hutan, nanti kalau malamnya dikasih makan gitu biasanya. Oh iya. Kalau kerbau itu di harga pasarannya kita bandingkan sama-sama kalau dipelihara baik lah, nggak lemu banget, nggak gemuk banget, nggak. Ya kalau indukan itu ya sekitar 18 juta, 20 tergantung dari indukannya. Kalau bagus ya sekitar gitu, kalau jelek ya 14, 15 gitu. Yang banyak itu dari Demak sama Purwodadi. Oh, dari Demak sama Purwodadi. Ya, karena kemarin kita sudah viral di luar, banyak orang yang mencari di sini sebelum pandemi 19 itu. Iya. Itu biasanya yang cari itu yang buat potong hajatan itu biasanya orang Ponorogo, orang Magetan, itu sering cari sini. Orang Madiun. Iya. Katanya itu harga 15 juta sapi sama harga 15 kerbau. Kalau dipotong tuh dagingnya masih banyak kerbau. Oh, ya beratnya berarti lebih. Kalau orang Jawa itu ibaratnya kerbau itu iwake babar, ngeten. Oh, iwake babar. Karena banyak gerak, banyak tidak banyak, ada lemaknya gitu. Yang bilang yang beli itu buat hajatan itu katanya. Wah, iya. Ya, mungkin kan dari video kami nanti juga bagi ada yang berminat. Nah, pengen tahu juga untuk ini kan mendekati kurban itu ada. Nah, itu ada nggak sih pengaruhnya di penjualan, Pak? Jadi lebih rame gitu atau tetap sama aja?
Kalau Idul Adha itu biasanya kan yang jantan yang besar itu yang masuk korban itu mahal. Tapi kebanyakan sini nggak ada jantan besar. Karena jantan itu kalau sudah umur 2 tahun atau ibaratnya nakal dia jual sama pemiliknya. Males. Nakal itu gimana? Gini, sudah musim kawin dia itu biasanya jarang pulang kandang. Wah. Biasanya gitu, biasanya yang itu. kalau sampai besar itu susah gitu. Susahnya ya gitu, kita nanti makan tanaman tetangga, kita nggak enak sama tetangga sama anu gitu. Tapi kalau untuk yang betina enggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Kan biasanya sini kan biasanya satu kandang itu kan banyak, Pak. Iya. Ada yang punya 20, ada yang 25, ada yang 5 tergantung dari kemampuannya orangnya. Iya. Nah, biasanya itu kalau satu kandang ya itu udah masuk sudan, nggak pernah di apa ibaratnya wong Jawa didadung nggak pernah. Itu masuk ya udah itu tutup pintu udah nanti keluar ya udah gitu. Iya itu saya lihat di sana kan enggak apa dibiarkan dia ditungguin gitu yang gembala juga cuma duduk itu nungguin makan itu. Iya. 2 tempat itu lahan yang dipakai berarti lahannya desa atau Sebagian itu lahan milik pribadi, ada yang sebagian itu lahan milik perhutani yang tidak produktif. Kan ada tanah yang tedes tinggal pada saja yang ditanami nggak anu lah. Kita kerjasama sama perhutani, kita menjaga hutannya, kita titip hewan di situ. Wah, gitu, ya menarik. Kalau menjual kerbau lah dulu itu tinggal kita ngebel pedagangnya. Pedagangnya nanti datang ke sini, kita lihat tawar menawar harga. Kalau cocok ya dibayar, kalau nggak cocok ya udah nanti cari dagang lagi kita perbandingkan. Karena ini kebetulan Kampung Kerbau ini viral kan banyak yang dari luar cari. Nah harga ini sekarang ini meningkat. Wah ya harus meningkat. Ada peningkatan yang dulu ya rata-rata per ekar itu ada peningkatan 2 jutaan. Iya. Untuk pengembangan sampai ke wisata bahwa ini dijadikan wisata ada nggak sih Pak? Ya itu sebelum pandemi itu ada rencana Pak. Sampai sekarang ya kita belum berhasil tahap 2 tahap. Iya. Karena ya kita terbentur dengan biaya, dengan keperizinan dengan perhutani. Karena wilayah yang kita gunakan sebagian besar itu milik perhutani semua. Ya, kita kira masih gitu. Nah karena dulu sudah mulai berjalan, kita buat gazebo, buat kamar mandi, ada pandemi kita leren total. Sekarang belum ada aneh lagi. Nah, wisata, karena wisata itu pandemi langsung tumbang. Wah, nah, sebenarnya itu pengunjung udah banyak Pak. Tiap hari Minggu, kebetulan ya ada 1 mobil, 2 mobil itu ada. Wah. Sebenarnya setelah kita viral itu. Iya. Kerbau kalau yang siap dijual itu di umur berapa sih Pak? Ya biasanya sekitar umur 1 tahun itu sudah mulai nanti dijual. Sudah 1 tahun itu laku. Pak sudah tidak menusuk itu sudah laku. Itu di harga berapa kalau sih? Dilihat dari kerbaunya. Dari cilongnya ya sedang rata-rata ya 8 juta 10 juta ada yang cilong itu 10 jutaan lebih. Cilong itu yang anakan ya anakan yang cilong nanti jadi besar jadi petindukan yang bagus gitulah. Cilong ya cilong ya itu 8 jutaan 10-an juta lebih 10 juta yang cilong itu. Nah maksud saya kalau semisal begini harus berapa tahun sih ketika dari lahir sampai siap dijual gitu loh. Yang harga 20 tadi itu loh. Masyarakat biasanya menjual itu tidak asal menjual lah. Biasanya masyarakat tuh kalau menjual biasanya anaknya sekolah minta bayaran gitu. Hari-hari tertentu biasanya. Terus biasanya dia mau beli tanah, beli mobil beli sepeda motor baru dijual gitu. Kalau enggak dijual buat apa ya gitu. Biasanya gitu. Masyarakat yang saya amati gitu. Nah, kalau semisal ada yang tertarik kan tadi per bulan cukup 60.000. Iya. Berarti per tahun kan hanya 720.000 kan? Iya. Berarti kalau itu 2 tahun kan ya 1,5 juta. Itu kalau ditambah lagi ya jadi 2 juta lah biayanya. Ya itu sekitar 3 tahun itu kalau jantan itu udah ada yang ya kalau cilong itu udah ada 20-an juta. 3 tahun? 3 tahun. Wah 3 tahun. Kalau 3 tahun itu ya 2 juta, 2,5 juta lah. 3 juta. Anak-anaknya tadi harga? Gedalnya yang cilong itu ya sekitar 10-an. Oh 10 kurang lebih gitu. Wah untung loh Pak. Kan biasanya gini Mas.
Untuk yang perantauan biasanya daripada uang di bank, dia itu biasanya diberikan kerbau Pak, untuk suruh orang tuanya itu melihara untuk gitu. Siapa saudaranya untuk memelihara yang itu. Biasanya gitu. Dia invest. Nanti model gaduh bagi hasil. Iya, bagi hasil sama saudara sama gitu. Yang gaduh itu agak susah nyari sekarang. Oh, susah. Sekarang orangnya agak susah. Biasanya itu kalau tidak saudara, tidak itu biasanya enggak mau agak susah gitu. Padahal itu potensi besar. Iya. Dengan asumsi seperti itu berarti satu orang itu kan bisa 20 ekor. Tapi gini ya, kalau dia terlalu banyak, nanti pakannya kurang karena hutan ini kan semakin lama kan semakin sempit untuk gembalaan karena apa? Sudah tumbuh besar nanti di bawah tidak ada rumput ya. Susahnya kan itu. Kita kalau tidak disuplai dengan makanan dari limbah pertanian, dia nanti kurang makan ya tetap kurang bagus. Gitu. Tradisinya apa Pak? Gumberkan maiso. Gumberkan maiso. Nggih. Itu gimana itu? Wujud rasa syukur petani yang dulu itu kerbau itu digunakan tenaganya semaksimal mungkin. Iya. Karena syukur petani, jadi kerbau itu satu hari itu waktu Jumat Pahing, kerbau itu diistirahatkan di rumah total. Caranya sudah dimandiin, di sana kasih makan, terus cara ibaratnya dijamasi lah. Sungguhnya dikasih minyak goreng itu, tanduknya gitu. Itu setiap? Dulu biasanya itu setahun sekali Pak. Itu biasanya habis tanam MT3. Bulan apa ini? Ya sekitar bulan 8, bulan 9 itu. Oh, semua kerbau itu? Semua kerbau dulu. Dulu itu kan biasanya kan hanya ibaratnya saya punya kerbau di tempat saya nanti ngundang kanan kiri untuk syukuran di rumah gitu. Kita kondangan gendoran di rumah. Nanti sana ngundang lagi itu kita berkeliling. Dulu kan gitu. Acaranya tuh pagi kita gondorenan di sana di tempat kandang sana sebelahnya. Kumpul jadi satu kampung. Dan nanti siarnya kita kegiatan gitu biasanya. Event kerbau dengan dulu pernah. Yang pertama itu kita adakan karnaval kerbau. Jadi kerbau itu dihias sedemikian rupa. Wah, diajak keliling sampai mana itu, Pak? Apa? Enggak, kita kumpulkan di lapangan. Iya, wah. Yang pertama itu kita hias, nanti kita kasih hadiah nomor 1 berapa, nomor 2 berapa gitu. Jadi setiap peternak itu kan punya inisiatif sendiri. Iya, gitu. untuk menghias kerbaunya ya. Ya, demikian warga Taniling TV. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store.